Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Kamal, NIM 20C10067 dari kelas 02 Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat video reaction tentang artikel yang dikirimkan Pak Greg kemarin lusa, yaitu tentang agama dan kesehatan mental dari perspektif Muslim. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang sejarah Islam dulu, yaitu Islam adalah agama terbesar terakhir. Kata Islam berarti damai dan tunduk pada kehendak atau hukum Tuhan. Hukum Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama periode 23 tahun, dimulai pada tahun 610 Masehi dan diawetkan dalam kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad lahir pada 570 Masehi di Mekah. Ayahnya meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, dan ibunya meninggal saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Lalu setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, dan setelah kematian kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Muthalib. Di sini semua kaum muslim percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, bukan satu-satunya, memperkuat dan mengabadikan pesan abadi Tuhan kepada umat manusia. Pesan ini diungkapkan oleh Tuhan kepada banyak nabi dari berbagai negara pada waktu yang berbeda, termasuk Abraham, Ismail, Ishak, Daud, Musa, Yesus, dan Muhammad. Seorang muslim menerima semua nabi sebelum Muhammad tanpa diskriminasi. Dia percaya bahwa semua nabi Tuhan dan pengikut setia mereka adalah muslim, dan bahwa agama mereka adalah Islam. Di dalam Al-Quran menyatakan, kami percaya kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diwahyukan kepada Abraham dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan suku-suku, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Yesus dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membuat perbedaan antara apapun dari mereka, dan kepadanya kami serahkan. Islam mempunyai 5 pilar penting, yaitu disebut dengan rukun Islam. Yang pertama adalah al-syahadah, yang kedua al-sholat, yang ketiga al-shaum, yang keempat al-zakat, dan yang kelima al-hajj. Yang mana al-syahadah yaitu pernyataan imam yang berisikan bersaksi bahwa tidak ada siapa-siapa layak disembah kecuali Tuhan, yaitu Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba terakhirnya dan utusan. Yang kedua yaitu al-sholat, yang mana sholat ditentukan 5 kali dalam sehari sebagai kewajiban Tuhan. Yang ketiga yaitu al-shaum, atau puasa di bulan Ramadan, artinya pantang dari fajar hingga matahari terbenam dari makanan, minuman, dan seks, dan mengekang niat jahat dan keinginan. Yang keempat yaitu al-zakat, atau bisa disebut pajak sedekah, yang artinya kontribusi tetap proporsional yang dikumpulkan dari kekayaan dan penghasilan orang kaya. Yang kelima yaitu al-hajj, yaitu ziarah ke Ka'bah di Mekah. Haji dilakukan sekali dalam seumur hidup, asalkan seorang itu memiliki sarana untuk melakukan perjalanan, atau bisa disingkat bila ia mampu melakukan haji. Konsep kesehatan dan penyakit menurut Islam. Strategi Islam untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan mental didasarkan tentang pengenalan cacat bawaan manusia dan panggilan untuk pencapaian sistematis dan konstruktif untuk mengatasinya.
Intinya dalam sholat 5 waktu muslim membacakan pembukaan Al-Quran dan memohon kepada Tuhan dunia untuk menunjukkan kepada kami jalan yang lurus dan jalan orang-orang yang Anda sukai, bukan dari mereka yang mendapatkan amarahmu dan mereka yang tersesat. Ada nilai-nilai yang diamanatkan oleh Al-Quran bagi umat Islam untuk memungkinkan mereka mengatasi cobaan dan kesengsaraan hidup. Yang pertama yaitu al-zikir, yang artinya mengingat Allah. Yang kedua at-taubah atau taubat. Yang ketiga ada al-du'a atau permohonan. Yang keempat ada ridho Allah, yaitu ridho Allah. Yang kelima ada al-tazkiyah atau pemurnian. Yang keenam ada al-jihad atau pengerahan tenaga. Yang ketujuh ada al-tawakul atau percaya kepada Allah. Yang kedelapan ada al-sabar atau kesabaran dan ketekunan, atau al-ihsan kebaikan, atau al-afu memaafkan. Dan yang terakhir al-ukhuwah persaudaraan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang nilai-nilai dan praktik tadi. Itu ada al-zikir, yang mana orang percaya menemukan kerendahan hati, ketenangan, kedamaian, dan cinta ilahi dalam latihan yang mulia ini. Ada al-taubah, yaitu taubat, yang mana mereka bertanggung jawab di kehidupan selanjutnya atas perbuatan mereka. Allah tidak menerima taubat yang diiringi dengan keimanan, ketulusan, dan keteguhan hati, tetapi juga cinta yang demikian orang. Lalu ada al-sabar atau kesabaran, yang mana muslim didorong untuk mengamati kesabaran dan ketahanan dalam menghadapi bencana. Lalu ada al-ukhuwah, yang artinya persaudaraan, di mana semua ikatan Islam bisa mempersatukan orang asing menjadi persaudaraan yang lebih kuat daripada hubungan darah. Semangat persaudaraan Islam menciptakan rasa saling mencintai, kerjasama, berbagi, berkorban, pengertian, dan juga toleransi. Peran doa dalam penyembahan Islam yaitu yang terutama adalah peran sholat, yaitu ritual Islam yang melibatkan perubahan postur fisik adalah 4 kali lipat spiritual, psikologis, fisik, dan moral. Menurut ilmu kedokteran kenabian, doa dapat menyebabkan kesembuhan dari sakit jantung, lambung, dan usus. Konsentrasi pikiran selama doa mengalihkan pikiran dari merasa sakit menjadi tidak. Di situ sudah dijelaskan bahwa doa sangat berperan penting dalam penyembuhan, yang mana jika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tuhan akan mengabulkan permintaan kita saat kita meminta apapun, kecuali kita selalu mendekatkan diri kepadanya, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Jadi kesimpulannya yaitu Islam selain sebagai agama juga merupakan sistem sosiopolitik yang menawarkan metodologi penyelesaian spiritual, intelektual, dan intelektual manusia secara komprehensif. Allah adalah pencipta transenden mutlak dan penguasa segala hal. Tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Kepatuhan total pada kehendaknya dan kepercayaan pada belas kasihannya memberikan kedamaian abadi. Hukumnya ditunjukkan untuk mencapai kedamaian, keamanan, dan ketentraman serta menanamkan kehidupan yang sehat, bermoral, santun, aman, dan juga tentram. Penyakit ataupun musibah apapun itu dapat terjadi kapan saja,
kepada kita karena kehendak Allah, yang mana menurut Allah itu adalah sebagai ujian bagi kita agar kita bisa lebih mendekatkan diri lagi pada Allah. Misalnya lebih memperkuat iman kita, rajin beribadah, rajin berdoa agar terhindar dari mara bahaya dan juga dihindarkan dari penyakit apapun itu. Cukup sekian video reaction dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.